Selamat sore teman-teman. Kembali lagi sama saya Silviana. Hari ini kita punya pembicaranya Bang Argius Sinabutar. Benar ya namanya, Bang? Ya benar, selamat sore semuanya. Di sini udah jam 4.15. Di Ya, sana jam 3, di kan? Jakarta jam 3.15. Iya. Saya bacain dulu ya personal dirinya Bang Argius. Bang Argius nih staf pelayanan mahasiswa Perkantas Jakarta, terus sekarang juga guru agama di Sekolah Menengah Musik Perguruan Cikini. Dulu Bang Argius itu S1-nya lulusan UNJ jurusan Manajemen Pendidikan dan S2-nya di STJ Biblika. Statusnya single buat buat kalian yang mau cari jodoh silakan nanti hubungin Bang Argis ya, saya kasih nomornya. Tiba-tiba ada iklan ya. Iyalah. Bang Argis, Ya, kan untuk pembahasan kali ini nih aku pengen bahas tentang berjumpa dengan Allah dalam musik. Dan kebetulan Bang Argius guru agama di sekolah musik, ya kan? Nah, aku pengen tanya pertama-tama, dengan cara seperti apa sajakah kita dapat berjumpa dengan Allah sih? ya. Eh, Kalau menurut saya, bagaimana kita berjumpa dengan Allah caranya? Jawabannya adalah dengan berbagai cara. Banyak caranya, banyak. Di dunia ini banyak cara kita bisa berjumpa dengan Allah. Kalau di dalam Alkitab sendiri kita menemukan bahwa para gembala bertemu dengan Allah di padang waktu bekerja, ya Musa waktu menggembalakan di dalam semak yang terbakar, yang menyala tapi tidak terbakar begitu. Jadi dengan berbagai cara. Kenapa? Karena yang pertama, dunia ini diciptakan sungguh amat baik oleh Allah yang kreatif. Ya, jadi dunia ini diciptakan sungguh amat baik oleh Allah yang kreatif, semuanya, sehingga semuanya itu bisa dipakai Allah sebagai cara kita bisa menemukan dirinya. Dalam Mazmur 19 ayat 2 dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya, jadi langit dan cakrawala bisa menceritakan ya dan memberitakan tentang Tuhan. Lalu kenapa juga berbagai cara bisa menjadi cara kita berjumpa dengan Allah? Karena sejatinya Allah lah yang menjadi inisiator. Ketika kita berjumpa dengan Allah, sejatinya itu bukan keinginan kita semata-mata, tapi yang terutama adalah karena Allah yang sedang ingin menyapa kita, ingin berjumpa dengan kita. Begitu. Jadi, kalau kita yang mencari cara untuk berjumpa dengan Allah, mungkin cara kita terlalu monoton, ya, dan cara kita ya sedikit. Cuman kalau yang ingin berjumpa dengan kita, memberikan dirinya dijumpai adalah Allah, ya pasti Allah punya 1.001 cara yang lebih dari kita. Nah, tetapi kita mesti ingat bahwa terutama cara kita berjumpa dengan Allah adalah di dalam Kristus Yesus. Ya, karena Alkitab menyatakan di dalam Yesuslah Allah tinggal secara menyatakan dirinya, terutama secara kealahannya tinggal dalam Kristus, sehingga segala sesuatunya itu menjadi sekunder, menjadi belakangan dalam mengenal Allah, menjadi lebih di bawah Kristus. Ya, kalau kita membandingkan cara mengenal Allah, ya tentu saja Kristus menjadi cara utama, cara nomor 1 kita mengenal Allah. Kira-kira demikian, Sil. Jadi banyak cara ya. Nah kan Ya. ada gak contohnya sendiri nih Bang di dalam Alkitab gitu, seorang tokoh gitu yang berjumpa dengan Allah melalui musik? Ya,
kalau kita lihat bahwa musik mungkin tidak secara langsung dia berjumpa dengan Allah begitu, tetapi ketika Saul ya diganggu oleh roh jahat, dikatakan begitu, pikirannya kacau, lalu bagaimana cara dia tenang, bagaimana cara roh jahat dan pikiran yang kacau itu bisa undur daripadanya adalah ketika orang memanggil Daud untuk memainkan musik, lalu Alkitab mengatakan, lalu mundurlah roh jahat itu dari Saul, dan Saul menjadi tenang. Nah, mungkin itu jadi tanda bagi kita, jadi bahwa ya musik itu bisa menenangkan jiwa, kekacauan dari diri kita, kira-kira begitu. Jadi kan ya tadi aku tanya begitu karena kan pembahasan kita musik. Bang Argius bilang tuh banyak cara ya, pasti banyak cara untuk berjumpa dengan Allah. Dan musik ini ya udah dicontohin tadi sama Bang Argius, salah satu tokohnya ya, bisa menenangkan jiwa. Dan pertanyaan selanjutnya nih, kenapa sih begitu penting musik itu selain daripada bisa menenangkan jiwa, menjadi sesuatu yang penting gitu dalam mengalami perjumpaan dengan Allah? Ya, hal yang bisa menolong orang untuk berjumpa dengan Allah, salah satunya syaratnya adalah hal itu indah begitu. Ya, satu keindahan itu bisa menolong kita untuk menghayati siapa Allah yang menciptakan, yang indah itu. Nah, kenapa musik bisa menolong kita berjumpa dengan Allah? Karena musik itu indah, ya. Dan musik itu dapat menyentuh bagian terdalam dalam diri kita, bisa menyentuh jiwa. Seorang bernama Claudio Monteverdi mengatakan, the end of all good music is to affect the soul. Ya, sekali lagi saya bacakan, the end of all good music is to affect the soul. Jadi ujung dari musik yang indah, yang bagus adalah yang mempengaruhi jiwa, begitu. Jadi musik itu saking indahnya sampai bisa menyapa jiwa kita, ya, sehingga musik sebenarnya bisa merefleksikan Allah itu yang dirindukan jiwa itu. Jiwa bisa merasakan atau mencicipi ya Allah yang indah itu melalui musik, ya. Kira-kira begitu. Menarik sih pernyataan dari Bang Argius. Nah, karena yang tadi dibilang Bang Argius, akhir dari sebuah musik itu menyentuh jiwa manusia atau seseorang, berarti ada jenis-jenis aliran atau musik itu sendiri dong, yang seperti apa gitu yang bisa membuat kita lebih merasakan perjumpaan dengan Allah. Ya, kalau pertanyaannya adalah aliran musik apa yang bisa membuat kita berjumpa dengan Allah, saya pikir ini pertanyaan yang sebenarnya kontroversial, ya, jawabannya begitu. Ya, musik mana yang bisa dipakai dalam gereja, dalam ibadah, kan gitu kan jadinya kan. Nah, sementara gereja punya pandangannya masing-masing kan. Ada yang membiarkan ya masuk drum ke ibadah, ada yang nggak boleh, ada yang cuma bolehnya alat musik tertentu, kira-kira begitu. Jadi ini sebenarnya kontroversial, tapi kalau saya ditanya pandangan saya bagaimana, aliran musik apa, jenis musik apa yang bisa menolong kita semakin dekat dengan Allah, bagi saya sih banyak gitu, segala jenis musik ya yang bisa dinikmati oleh pendengarnya. Kenapa? Karena kalau nggak dinikmati mungkin malah menjauhkan dari Allah gitu ya. Gitu. Tapi kalau bisa yang tadi itu, yang saya bilang itu, kenapa musik bisa mendekatkan diri kepada Allah? Karena indah. Nah, kalau pendengarnya menganggap musik itu indah, walaupun kayaknya bagi kita nggak indah, ya gitu ya.
bagi dia bisa mendekatkan sama Allah, bagi kita mungkin menjauhkan kepada Allah gitu. Jadi bisa, ini masalah selera, masalah budaya, ya. Jadi budayanya bisa berbeda. Budaya Jawa sama budaya misalnya Batak. perkotaan, orang kota Batak beda begitu. Nah, kalau misalnya di gereja tradisional Jawa kita apa alirannya keroncong begitu, musik tradisional keroncong, dan mereka bilang indah ya, bagus, mereka menikmati Allah. Lalu tiba-tiba datang anak kota di sana kesaksian pujian, lagunya jazz atau blues begitu, dan mereka bilang ini apa? Saya nggak menikmati gitu. Lalu kita diusir gitu ya. Dia bukan menikmati Allah. Ya, dia justru merasakan kehadiran roh jahat di situ gitu kan. Nah, jadi agak sulit kita menyatakan mana jenis musik yang paling bisa menolong kita menikmati kehadiran Allah. Ya kira-kira begitu, Sil. Ya, emang agak sulit sih. Cuman kan dengan beragamnya manusia ini, kalau disatukan di dalam sebuah gereja, apa sih yang menurut Abang tuh jalan tengah seperti apa gitu yang bagus gitu untuk teman-teman yang mungkin pelayanan di gereja, yang juga mungkin kesulitan mengenai musik. Padahal kan tujuannya ya ingin supaya manusia itu berjumpa dengan Allah kan. Ya memang ini adalah kunci ya. Ilmu jalan tengah itu kunci begitu. Jadi kita mesti mencari jalan tengahnya. Nah, kita harus lihat bahwa musik itu adalah buat manusia begitu, bukan manusia buat musik. Segala sesuatu yang diciptakan Allah itu buat kita, bukan kita buat Allah. Ya, hari Sabat buat manusia, bukan manusia buat hari Sabat, kata Tuhan Yesus. Jadi memang kita harus menyesuaikan musik mana yang lebih yang lebih diterima oleh jemaat begitu. Musik mana yang kalau kita masukkan ke dalam gereja, jemaat bukan jadi makin dekat sama Allah, masih makin dekat dengan iblis, kira-kira begitu. Ya jangan dibawa, jangan bawa jemaat ke dalam pencobaan, kira-kira begitu. Atau bahasa Alkitabnya juga jangan jadi batu sandungan. Mana musik yang membuat jemaat memaki-maki kita, ya justru menjauhkan dari Allah, ya janganlah gitu. Misalnya kalau kita melayani di ibadah lansia, janganlah kita pakai kebanyakan yang jazzy gitu ya, walaupun kita senang jazz kayak gitu ya. Cuman ya bagi mereka ini apa gitu. Tuhannya di mana di sini gitu kan gitu. Jadi memang harus cari jalan tengah. Jenis musik apa yang lebih berterima dalam konteks gereja kita, dalam konteks zaman kita. Ya. Kira-kira seperti itu sih. Menarik sih. Iya. Enggak ada. Ya berarti tergantung konteks di mana gereja itu sendiri ya, alirannya tuh seperti apa gitu ya, Bang. Iya, betul. Berarti itu termasuk juga kayak dalam liturgi gereja, dalam ibadah liturgi juga ya harus sesuai dengan konteksnya seperti itu ya. Ya, tradisi gerejanya bagaimana, musiknya mengikuti begitu. Kecuali nanti kalau misalnya sudah mulai terbuka, ya mulai bisa berubah. Tadi sih. Tapi yang lebih penting sih, tambahan yang lebih penting dari aliran musik atau jenis musik, yang lebih penting dari itu adalah sebenarnya bagi kita yang melayani di bidang musik di gereja, adalah kualitas musiknya begitu. Maksudnya itu gimana kualitas musik? Apakah lagu yang kita pilih itu bagus gitu? Dan apakah yang kedua kita mempersiapkannya dengan baik seperti itu? Jadi bisa aja lagunya bagus di gereja dimaininnya pemusiknya nggak persiapan, jelek begitu. Nah begitu juga ada lagu-lagu yang diciptakan yang benar-benar sepenuh hati, yang benar-benar
bagus, talented begitu. Ada lagu yang ya dari segi musikalitas diciptakannya ya nggak terlalu bagus lah begitu. Nah mungkin apa namanya yang lebih utama daripada jenis musiknya bagaimana, ya lebih utama adalah bagaimana kita mempersiapkannya dengan sangat baik, memilih lagu yang diciptakan dengan sangat baik. Mungkin itu lebih utama daripada kita memikirkan aliran atau jenis musiknya. Dan yang kedua juga ini, jangan lupa bahwa sebenarnya musik itu agak netral atau bisa dibilang netral sebenarnya. Tetapi yang membuatnya tidak netral ya lebih daripada alirannya apa. Ya, saya pikir aliran itu tidak terlalu mempengaruhi musik itu netral atau tidak, tapi yang mempengaruhi musik itu menjadi netral atau tidak, menjadi buruk atau baik adalah lirik. Lirik itu bisa membuat musik menjadi jahat, bisa membuat musik menjadi baik. Misalnya, musiknya enak didengar dan baik, ya, dimainkan dengan baik. Tapi liriknya, misalnya liriknya adalah ingin ku bunuh pacarmu kalau di lagu yang apa sehari-hari ya. Misalnya lagunya itu, atau lagunya jadikan aku yang kedua, buatlah hidup. Nah, musiknya udah bagus, udah enak gitu ya didengar. Tetapi liriknya itu menjadikan musik itu menjadi senjata kejahatan, kira-kira begitu. Nah, jadi ya apa saya pikir begitu juga dengan lagu-lagu gerejawi, lagu-lagu pujian. Mungkin jarang sekali, sedikit sekali yang ada pengajaran yang hal yang buruk begitu. Tetapi dari segi pengajaran yang dalam dan benar, mungkin bisa juga kita tingkatkan. Ya, lagu yang ini nih pengajarannya dalam sekali. Yang ini ya biasa aja. Yang ini, aduh, kayaknya agak membingungkan ya. Nah, itu mungkin lebih penting daripada kita memperdebatkan alirannya. Lebih penting kita memperdebatkan liriknya. Liriknya ini dalam nggak sih gitu. Gitu sih kira-kira. Nah, kalau mengenai liriknya nih, gimana caranya ngasih tahu gitu kalau ke jemaat atau ke pendetanya sendiri bahkan ini liriknya baik atau enggak sih? Ya harus diteliti dulu kah bahasanya? Ya harusnya sih ya pendeta bisa memberikan pandangan tentang pengajarannya itu begitu. Nah kadang-kadang juga memang pengajarannya dalam tapi bahasanya itu susah ditangkap oleh jemaat, yaitu memang kita sesuaikan juga lagi-lagi demi jemaat kan. Kalau lagunya bagus tapi misalnya bahasa Latin, janganlah dinyanyikan, nggak ada yang ngerti misalnya gitu kan gitu liriknya ya gitu ya. Nah jangan dinyanyikan di jemaat lah. Terkocak. Ya masa kita mau minta jemaat nyanyiin lagu Latin mereka nggak ngerti liriknya gitu. Ya jadi liriknya itu ya bisa diteliti khususnya sama hamba-hamba Tuhan ya, mana yang bagus, mana yang biasa aja misalnya begitu. Tetapi juga adalah kira-kira jemaat ngerti nggak ini, gampang dimengerti nggak liriknya sama jemaat begitu. Jadi saya pikir begini juga, kadang-kadang konteks di mana ibadah itu diadakan, ya pilihlah lagu yang sesuai. Jangan juga misalnya ya kita ibadah lagu sekolah minggu begitu, lalu nyanyinya Via Dolorosa yang udah bahasa asing, berat pula, ya jangan begitu ya. Kalau sekolah minggu yang mudah-mudah aja, King Kong badannya besar ya, yang mereka gampang menghayatinya begitu. Nah, sesuai dengan pertumbuhan pengetahuannya mereka, kira-kira begitu. Konteksnya harus dilihat juga sih. Begitu sih. Nah, Bang, ada lagi nih pertanyaan aku. Jadi itu sebenarnya dalam berjumpa dengan Allah melalui musik ini tergantung kita yang bawain atau tergantung musik ini untuk yang dengar. Paham nggak? Ya. Jadi
kuncinya di yang denger apa yang yang mainin gitu ya kira-kira ya. Iya. Ya. Kan sama-sama ingin berjumpa dengan Allah nih dua-duanya. Iya. Kita kan sering ya di ibadah tuh. Ya. Di ibadah kita disuruh saat teduh lalu diiringi musik ya. Nah, Iya. kadang-kadang ada yang nyanyi solis ya. Iya. Nah, saya tuh kadang-kadang suka nggak teduh waktu saat teduh ketika solisnya fals. Dipaksakan, dia nggak bisa nyanyi-nyanyi. Lalu waktu saat teduh saya sangat terganggu. Orang disuruh saat teduh. Lalu tiba-tiba dia nyanyi dan suaranya gak enak banget. Gitu. Apalagi musiknya juga mainnya salah kuncinya gitu ya. Aduh, itu saat teduh paling tidak teduh. Kita mau dekat sama Tuhan malah makin berdosa, mencaci. Siapa yang nyanyi sih gitu. Ini persiapan gak ini pemusiknya? Kira-kira begitu ya. Nah, jadi lebih utama sih dalam hal pelayanan musik ya yang perlu bertanggung jawab, yang perlu kita ingatkan adalah yang melayani pemain musiknya begitu kira-kira ya mesti persiapin dengan baik lah. Kalau masalah dia nikmati atau enggak karena pribadinya ya itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi pelayanannya harus kita berikan yang terbaik gitu. Kita minta supaya dia dipersiapkan dengan baik lah begitu. Walaupun kita harus ingat juga ya bahwa jangan sampai musik menjadi berhala dalam pelayanan dalam gereja begitu. Karena semua yang indah bisa menjadi berhala ya. Pernah ada satu cerita yang menarik tentang kebiasaan Agustinus, Bapak Gereja ya. Dia pernah punya kebiasaan begini. Kalau dia dengar musik indah, lalu kemudian fokus dia adalah menikmati musik, lebih daripada menikmati Tuhan, lalu dia berdoa minta ampun dosa. Ampuni Tuhan. Ya, saya sudah lebih menikmati ciptaanmu daripada engkau. Nah, begitu. Jadi, ya walaupun ini kisah yang mungkin agak lebay dari Agustinus, mungkin kalau kita bisa nilai lebay banget sih Agustinus, mungkin bisa kita bisa bilang begitu, tetapi hal positif yang bisa kita pelajari dari kisah Agustinus ini adalah jangan sampai juga kita memberhalakan musik. Musik itu harusnya adalah alat supaya kita makin dekat sama Tuhan. Bukan kemudian kita menjadikan musik lebih penting bahkan daripada sesama, daripada kasih, daripada Tuhan begitu. Nah, hati-hati kalau misalnya kita dalam pelayanan di dalam gereja kemudian demi musik yang bagus misalnya menggelontorkan dana yang luar biasa banyak padahal untuk misalnya pelayanan yang lain enggak gitu. Untuk misalnya mensupport kehidupan pendeta enggak segede itu gitu, tapi untuk musik luar biasa. Untuk menolong yang miskin di gereja enggak segede itu, tapi untuk musik, nah itu bisa jadi salah kaprah juga, yaitu pelayanan kita mulai memberhalakan musik. Ya hati-hati juga dengan itu kira-kira. Iya sih, menarik. Kadang kita terlalu terbawa ke musiknya ya. Iya. Dibandingkan tujuan awalnya supaya berjumpa dengan Allah. Menarik. Lagi, Sil. Apa, Bang? Nah, tadi kan kita bahas mengenai yang lebih penting daripada jenis musik atau aliran musiknya apa, sebenarnya adalah kualitas musiknya. Bagaimana komposisi musiknya itu bagus, lalu yang sangat penting juga bagaimana liriknya bagus. Nah, kadang-kadang musiknya bagus, liriknya bagus, lah kita yang di pelayanan ini mainin persiapannya jelek, begitu. Kalau musiknya bagus, liriknya bagus, ini harus jadi prioritas lah, kita maininnya harus bagus. Begitu ya semampu kita lah, jangan sampai juga lebay kayak tadi gitu. Jadi benar-benar semua usahanya untuk musik melupakan khotbah, melupakan perhatian jemaat yang lain gitu. Jangan sampai begitu pelayanan. Tapi juga yang sering terjadi adalah musik yang bagus tidak dicintai oleh jemaat karena tidak dimainkan dengan baik begitu. Nah, begini deh. Sebenarnya musik itu kan indah ya. Nah, sehingga bisa dipakai untuk
sangat bisa dipakai untuk menolong orang semakin imannya bertumbuh, semakin dekat dengan Allah untuk mengajar. Kita sering kan kalau pulang ibadah, begitu pulang gereja, kita lupa kan apa yang dikhotbahin gitu. Sering banget gitu kan. Tapi kadang-kadang yang kita ingat adalah lagunya kan, musiknya gitu. Jadi kita masih bisa ingat gitu apa yang ada di gereja tadi gitu. Itu lewat musik. Begitu. Jadi kalau kita mau benar-benar jadi berkat, menolong jemaat bertumbuh, ya cari lagu yang bagus, sebisa kita diiringi dengan musik yang bagus juga, kira-kira begitu. Itu termasuk bagian dari pesan untuk yang pemusik juga ya, yang main musik. Ada tambahan buat pesan untuk yang mendengarkan ini nggak, Bang? Karena kan paling penting nih juga. Kadang kita ya ingin mendekatkan diri, berjumpa dengan Allah, kan ya harus dengerin musik dulu. Ya kita sebagai pendengar gimana gitu pesannya? Ya, apa ya? Saya pikir perlu seperti yang Agustinus tadi, sense Agustinus, sikap Agustinus itu dia sangat berhati-hati untuk mencintai sesuatu lebih daripada Allah, kira-kira begitu. Jadi kan sebenarnya dia udah punya relasi pengenalan dengan Allah yang bagus gitu ya ketika mendengar musik. Nah, sehingga itu yang perlu dibangun yang utama, yaitu ya pengenalan akan Allahnya perlu dibangun. Nah, untuk pengenalan Allah yang perlu dibangun itu memang bisa lewat musik juga, tetapi khususnya musik pengajaran. Nah, ya mungkin kita perlu banyak menambahkan banyak perbendaharaan lagu yang bagus, sehingga ketika kita dengar lagu itu ya bukan hanya musiknya yang bagus, tapi liriknya juga bagus. Ya, memang itu akan berguna untuk kita dibawa kepada Allah begitu. Ada musik yang liriknya bagus, tapi melodinya nggak bagus. Ada musik yang melodinya bagus, liriknya nggak bagus atau kurang bagus. Ya, ada juga musiknya bagus, liriknya jahat, yang tadi itu ya, ingin kubunuh pacarmu, jadikan aku yang kedua, itu musiknya enak, bagus, tapi liriknya nggak bagus. Nah, tapi kalau sampai kita ketemu lagu rohani misalnya, yang liriknya dalam banget, bagus banget, melodinya juga asik banget, enak banget. Nah, kalau kita punya banyak perbendaharaan lagu yang begini, ya kita bisa menjumpai Allah ketika nyanyiin, dengerin lagu-lagu seperti itu. Itu sih. Ya, teman-teman, terima kasih ya untuk juga Bang Argius yang sudah mau jadi pembicara kita sore hari ini. Terima kasih Bang Argius, semoga teman-teman bisa menontonnya, mendengar dengan baik, dan semoga ini bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian. Amin. Terima kasih Silvi, terima kasih teman-teman, semoga perbincangan kita bermanfaat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.